Disabilitas yang menurut bahasa artinya keterbatasan, tetapi tidak untuk Zul. Keterbatasan itu hanyalah keterbatasan fisik. Tidak ada keterbatasan manusia untuk meraih cita-citanya. Zul adalah seorang fotografer profesional. Zul pun telah mendapat beasiswa dari Darwis Triadi School of Photography. Keahliannya di dunia fotografi sudah tidak diragukan lagi. Hasil karyanya pun sudah dikenal di dalam negeri dan mancanegara. Zul adalah salah satu fotografer yang mewakili Indonesia untuk mengikuti festival foto internasional di Istanbul, Turki. Banyak yang kagum dengan sosok Zul. Mereka tidak menyangka bahwa hasil karya itu adalah hasil dari seorang penyandang disabilitas. Inilah dia, Inspiring Story. Nama saya Ahmad Zulkarnain. Saya lahir di Banyuwangi 7 Oktober 1992. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak kerja di salah satu pabrik roti dan pabrik kacang di Banyuwangi, dan ibu sudah meninggal sekitar 2 tahun lalu. Disabilitas dalam garis besar adalah sebuah ketidakmampuan sih. Menurut garis besar sebuah ketidakmampuan. Tapi bagi saya pribadi, disabilitas itu adalah di mana kita mempunyai kondisi yang istimewa, kondisi yang berbeda dengan lainnya, dan perbedaan itu buat saya indah. Dan sampai sekarang saya mensyukuri perbedaan-perbedaan itu. Diskriminasi itu sering, bahkan sampai sekarang diskriminasi itu saya alami. Tapi seiring berjalannya waktu, diskriminasi itu menjadi hampir menjadi makanan lah gitu kan. Justru ketika saya tidak mendapatkan diskriminasi untuk hari ini, saya tidak semangat untuk melakukan hidup ke depan. Kalau selama ini yang saya dapatkan diskriminasi itu dulu ketika saya menarik ke belakang, waktu saya SD, saya mendapatkan diskriminasi keras-kerasan dari beberapa teman yang ada. Diskriminasi yang jelas dan saya alami itu waktu itu nggak punya teman, satu, dan yang kedua diolok-olok. 3 kali, gara-gara diskriminasi itu saya 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Dari menusukkan pisau, garpu, sampai terjun ke jurang. Tapi di 3 kali percobaan bunuh diri itu, Tuhan masih belum menghendaki saya untuk meninggal. Dan di situ saya kembalikan lagi ke diri saya. Pasti ada jawaban yang harus saya gali saat itu. Emang saiki sibuk ta sih? Aman, kosong. Ya kadung sing ana kesibukan ngurusin geser Acara biasa hunting motret-motret tim. model. Bela lari. Yo diawani dong. Ayo, Iya lah. sing ayo sing bilang. Ya iku makane ayo malah ketulung. Kadung memang jere saiki diarang ambision ya diarang ambision sepedaan ta. Nenek ngurus sepeda dalam durung. Tapi pernah nyusul ya? Iya, nyusul. Bisa mlaku sulung iki. Oke. Ya wis oke ya. Oke. Tapi nyusul temenan ya. Iya. Satu-satu sih mau Mantap. ya. Bisa mlaku sulung berarti Oke. lokasi, penuh langsung nyusul. Oke ya. Ya pamit, Bro. Assalamualaikum. Malam. Atas-atas. Oke. Di sela-sela waktu senggangnya, selalu saja ada yang mengajak Zul melakukan kegiatan di luar rumah. Seperti diajak melakukan photoshoot bersama teman-teman komunitasnya. Biasanya, hal ini membuat Zul sangat antusias. Zul pun langsung mempersiapkan alat fotonya seperti kamera, lensa, baterai, dan lain-lain.
menurut saya pribadi, kalau tentang Zul itu pertama orangnya koplak, suka ngebanyol, walaupun dari segi fisik dia memang berbeda, tapi dia nggak mau istilahnya itu dikasihani dan sebagainya. Itu bagi dia sendiri adalah suatu diskriminasi gitu. Jadi dia nggak mau dibeda-bedain, walaupun dalam artiannya dia memang berbeda, dari segi fisik dia berbeda. Tapi lucunya dari suatu pertemanan sama dia tuh nggak gini ya, nggak garing. Dia selalu banyol buat lelucon sama teman-teman gitu. Terus hal lain selama pertemanan dengan Zul, mungkin dari ini segi positifnya ada sharing foto. Jadi dia dapat ilmu tentang teknik fotonya itu seperti apa, dia sharing ke saya, terus nanti apa yang saya dapat tentang ilmu-ilmu baru, teknik baru di dunia fotografi, aku juga sharing sama dia. Jadi ada suatu saling tukar pendapat, tukar ilmu kayak gitu dari positifnya. Dan selama ini waktu dia mulai up dan lain sebagainya, dia selalu ngajak gitu loh, segi positifnya ngajak ke Turki, ke Surabaya, ke Jakarta dan lain sebagainya, itu sering ngajak. Itulah sisi positif pertemanan saya sama Zul. Motor ini diberi julukan F1 oleh Zul. Motor yang menemani Zul berpergian kemana-mana, mulai dari rekreasi, kerja, motret, hingga kuliah. Pembuatan motor ini dia rakit berdua bersama bapaknya, dan memakan waktu hingga 9 bulan lamanya. Motor ini pun juga sudah sempat ingin dibeli oleh orang lain, tapi sampai saat ini tidak dilepas oleh Zul. Karena bagaimanapun juga, motor ini yang telah menemani Zul kemanapun dia pergi. Saya fotografer disabilitas, mungkin satu atau dua di antara beberapa fotografer di Indonesia yang hampir saat ini memegang statement untuk tetap menjadi fotografer. Halo. Jel. Oke. Selamat datang. Saya akan mau dimemi kare suwai. Sesampainya di lokasi, Zul selalu disambut dengan baik oleh teman-temannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, dia pun langsung menyiapkan alat foto yang ingin dia gunakan. Saya mempelajari fotografi dan bergerak di fotografi hampir 4,5 tahun ini. Saya kerja di salah satu warung internet di desa saya, yang saat itu saya tidak hanya menjaga warung internet itu, tapi saya belajar tentang bagaimana mereparasi komputer, dan di situ juga ada kamera digital. Nah, disitulah awal saya belajar tentang fotografi, sampai saya tanya-tanya ke Google dan YouTube tentang fotografi. Dengan kondisi Zul yang seperti itu, dia tidak pernah menyerah. Semua dia lakukan dengan sukacita. Dan teman-temannya pun setia menemani dan membantunya di saat dia mengalami kesulitan. Kalau waktu itu saya belajar dari Google sama YouTube, dan baru beberapa bulan lalu saya mendapatkan beasiswa untuk melakukan pendidikan fotografi di
Darwis Triadi School of Photography di Jakarta. Pertama, kalau di Indonesia itu ada Om Darwis Triadi yang saya panggil dengan sebutan Babe karena ilmu lightingnya yang luar biasa. Dan yang kedua ada Brenda Wawarga, dia bagus dalam segi tone warna. Dan ada lagi yang di luar negeri, Halis Chong. Mohon maaf pindah ya, bocor ya. Yang paling sulit sih beradaptasi dengan kamera, karena di kamera itu kita ketahui tombolnya itu nggak besar gitu kan, tombolnya kecil-kecil dan saya harus beradaptasi gitu. Makanya untuk ganti kamera satu dengan kamera satunya itu butuh adaptasi yang panjang, tidak semata-mata kita langsung bisa untuk mempelajarinya. Mantap jiwa. Zul dan rekan-rekannya sering melakukan sesi fotografi dengan mengangkat tema kebudayaan Jawa Timur, khususnya Banyuwangi seperti pakaian adat dan cerita-cerita adat yang ada di daerah sekitarnya. Mereka melakukan sesi fotografi ini bukan semata-mata demi mencari uang, tetapi mereka melakukan semua ini dengan sukacita. Mas, itu mau. Hah? Mau. Apa? Iya. Mau Saya memanfaatkan sisa-sisa kekurangan ini dari Tuhan, memanfaatkan kekurangan ini. Salah satunya saya memencet tombol shutter dengan salah satu daging yang saya miliki, dan tangan saya yang sebelah kiri itu menahan berat kamera. Tidak sama sekali, justru lebih semakin dewasa semakin pengen belajar lagi, pengen menggali lagi fotografi. Karena bagi saya fotografi itu indah banget gitu loh Mas. Fotografi beda dengan seni-seni lainnya gitu. Dan di fotografi itu kita dituntut untuk berpikir cerdas, karena ketika kita memotret di kiri kemudian kita memotret di kanan, itu cahayanya udah beda, dan kita saat itu dituntut untuk berpikir cerdas. Itulah fotografi. Selain di Indonesia, di Belitung, kemarin juga alhamdulillah dapat kesempatan untuk mendatangi Istanbul, Turki. Itu pameran internasional dari 19 negara. Semangatnya dia nggak merasa berbeda, dia merasa sama aja kayak kita. Dan saya sendiri pribadi merasa kadang malu, dia aja bisa punya semangat kayak gitu, masa kita yang itu semangatnya ini. Jadinya kita sering belajar bareng. Kita memang benar-benar dari nol, Jul sendiri dari nol dan saya sendiri dari nol, dan kita berusaha menghasilkan karya yang gitulah. Orang lain bisa, masa kita nggak bisa gitulah. Selain menjadi fotografer, belakangan ini Zul sering diundang ke beberapa event untuk menjadi pembicara. Di sana Zul berbagi inspirasi, berbagi kisah hidup, dan ini bukanlah pekerjaan menurut Zul. Zul bukanlah seorang motivator,
Tapi ini tugas dari diri Zul sendiri sebagai bentuk sosialnya. Karena Zul mempunyai prinsip, sebaik-baiknya manusia, dia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Pesannya satu, kita bukan orang-orang cacat. Kita hanyalah orang-orang berbeda. Kecacatan sesungguhnya itu adalah keburukan perilaku, bukan kecacatan fisik. Dan untuk masyarakat pada umumnya, jangan pernah kasihani kita, tapi berikan kita kesempatan agar kita bisa berkembang lebih baik. Menjadi yang terbaik itu tidak harus sempurna,